Baik, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku, di mana penurunan titik beku atau delta TF merupakan bagian dari sifat koligatif larutan. Nah, kita lihat dulu apa yang disebut sebagai titik beku. Jadi titik beku atau freezing point adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Kemudian, penurunan titik beku atau delta TF adalah perbedaan titik beku akibat adanya partikel-partikel zat terlarut. Maka itu disebut sebagai penurunan titik beku atau delta TF. Besaran penurunan titik beku dapat kita hitung dengan itu mengurangkan titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutan. Atau bisa juga dengan rumusan untuk larutan non-elektrolit, besarnya harga penurunan titik beku sama dengan Kf dikali M, di mana M adalah molalitas, sehingga penjabaran rumusnya delta TF sama dengan Kf kali massa zat terlarut dibagi Mr kali 1000 per massa pelarut atau P. Nah, untuk larutan elektrolit, ini bedanya di sini menggunakan faktor I atau faktor Van Hoff. Sehingga kalau kita jabarkan rumus ini, maka harga delta TF sama dengan Kf kali massa zat terlarut dibagi Mr kali 1000 per massa pelarut kali 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Ini adalah I, faktor Van Hoff ya, 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, kita lihat contoh soal. Untuk menurunkan titik beku 250 ml air menjadi minus 0,2 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, di mana Kf sama dengan 1,860 derajat Celcius per molal, maka massa gula dengan Mr 342 yang harus dilarutkan adalah titik-titik. Jadi kita lihat dulu. Sebelum menjawab soal ini, kita lihat dulu zat apa yang ditambahkan. Gula. Jadi kalau gula berarti dia larutan non-elektrolit. Nah, untuk menjawabnya, pertama yang kita cari dulu adalah tentukan dulu delta TF-nya dengan rumusan TF larut dikurang TF larutan. Di mana TF larut tidak dikasih tahu dalam soal, karena pelarutnya adalah air, berarti air memiliki titik beku 0 derajat Celcius, berarti TF larut sama dengan 0 derajat Celcius. Lalu kita kurangkan dengan TF larutan. TF larutan di situ dalam soal sudah ada, itu minus 0,2. Jadi tinggal kita kurangkan, maka hasilnya adalah delta TF-nya adalah 0,2. Baru kita masukkan ke rumusan delta TF sama dengan Kf kali massa zat terlarut dibagi Mr kali 1000 per P. Nah, di sini harga 0,2 langsung kita pindahkan kemari. Lalu Kf-nya sudah jelas 1,86. G di sini ini kita cari massa zat terlarut. Mr-nya 342, ini dari sini datangnya. Kemudian 1000 per P. Ini P-nya di sini saya buat 250 karena dia 250 ml. Di mana kita tahu air massa jenisnya adalah 1. Jadi kalau 250 ml air sama dengan 250 gram. Sehingga kalau kita hitung ini, maka harga massa zat terlarutnya adalah 9,19 gram. Jadi kita membutuhkan 9,19 gram gula untuk membuat titik beku larutan menjadi minus 0,2 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, di sini kelarutan CaCl2 pada air 0 derajat Celcius adalah sekitar 5,4 molal. Jika Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, maka penurunan titik beku larutan CaCl2 0,27 molal adalah titik-titik. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita pastikan dulu CaCl2 termasuk larutan elektrolit atau bukan. Nah, ternyata CaCl2 adalah termasuk larutan elektrolit. Berarti kita menggunakan rumusan dalam menjawab soalnya. Kita gunakan rumusan delta TF sama dengan Kf kali M kali I. Jadi ada faktor Van Hoff-nya. Beda sama yang di sini. Di sini tidak ada faktor Van Hoff karena dia non elektrolit. Nah,
Dari sini bisa kita lihat KF sudah ada jelas dalam soal 1,86. Lalu konsentrasi molalitasnya sudah ada sini 0,27. Sudah kita masukkan. Harga I-nya sama dengan 3. Dari mana 3? Nah, CaCl2 kalau kita ionkan ini akan menjadi Ca2+ tambah 2Cl-. Artinya jumlah N, jumlah ionnya ada 3. Maka kalau kita masukkan dengan rumus faktor Van Hoff, I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, maka 1 kurang tambah N kurang 1. N-nya ada kita buat 3, karena ionnya tadi 3. 3 kurang 1, 2. Alfanya, waduh kita kalikan dengan alfa. Ini termasuk elektrolit kuat. Alfanya sama dengan 1. Sehingga I-nya sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 kali 1. Sehingga dapat adalah 3. Nanti baru kita hitungkan, maka akar delta TF-nya sama dengan 1,506 derajat Celcius. Itulah penurunannya. Jadi karena di dalam soal yang ditanya adalah penurunan titik beku. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan dengan video-video selanjutnya nantinya. Terima kasih.